Ini air terjun tebing apa Pak namanya Pak? Seloparang. Seloparang lur. Wah itu lur air terjunnya lur. Mudah-mudahan kelihatan lur ya. Mantap lur, nunggu air terjun lur. Dokumen sejarah yang sementara saya temukan, Belanda pada tahun 1800-an. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya teman-teman. Semoga teman-teman semua sehat selalu, rezekinya banyak. Oke, ini saya ngevlog lanjutan yang kemarin ya, bertemu dengan Bapak Camat. Sekarang ngevlog Pak Camat. Ini akan review seputar Ngantang ini ya, mumpung bersama Pak Camat ya, review sekitar Ngantang, pertanian, wisata. Oke, senior-senior ini. Itu Pak Camat pakai Kailik belap lur 140 lur. Mantap lur, daerahnya lur Pak Camat ATC ini. Daerahnya lur, mantap lur, persawahan lur. Oh, nikung ke sini. Oh, masih antri lur. Bawa rumput lur. Iya, oke. Ngeri sekali kok. Seneng lur punya Pak Camat. Hobinya ngalas lur. Kalau libur pasti ngalas lur. Ini melewati daerah persawahan. Bensinnya belum telas ah. Waduh, telas mangke. Tasik. Oh, tasik atas. Tasik ke atas kok. Mas. Ini mendung lur, mau hujan lur ini. Mendung ini mau hujan. Mudah-mudahan enggak kehujanan ya. Waduh, hujan deras lur. Wah. Monggo, riyen. Ayo. Bapak Camat kehujanan ini. Masih melihat situasi lur. Hujan deras atau tidak di atas lur, soalnya medannya licin ini pol.
super ekstrim kalau hujan. Kalau ini masih iki wis jelas anti air lur. Raiso kan masuk angin lur. Coba. Bawa rumput, pisang, banyak sekali lur. Boys lur, ini jalan perekonomian Ngantang wilayah utara. Ini Pak Camat sudah siap landing lur. Tenang aja lur, banyak masih baru lur punya Pak Camat ini. Licin, jalurnya super licin lur, sini lur. Hujan lur. Mohon maaf ya nanti bila gambarnya kurang jernih lur, karena nih hujan ini ya, keadaan gelap hujan, lampunya nyalain aja lah. Ini memasuki hutan ya, perkebunan. Oke Pak, hutan kopi, perkebunan kopi ya, buah-buahan, durian banyak di sini lur. Ini masih naik terus, masih bersama Bapak Camat Ngantang ya, orang nomor 1 Ngantang, Pak TJ ini. Oke, ikuti terus lur. Hujan deras lur, basah kuyup ini. Lupa nggak bawa mantel, lupa nggak bawa jas hujan lur. Hujan deras lur, naik terus ini lur, naik ke puncak lur. Lur, perkebunan kopinya sangat subur sekali lur. Wih, entah berapa hektar ini lur, perkebunan kopi semua, penghasil kopi lur ya. Wih, mantap lur. Kita sampai di anu lur. Wah. Mantap lur, kita sampai di air terjun ini, tebing. Wah, mantap ini sampai di ini air terjun tebing apa Pak namanya Pak? Seloparang. Seloparang lur. Wah, indah sekali lur. Ini sebuah potensi wisata yang ke depan perlu kita kembangkan, karena keindahan kontur batu parang yang secara alami terbentuk seperti itu, kita lihat lur, betul-betul indah. indah sekali lur, mantap lur. Dimana untuk menuju ke sini kita tadi melewati hamparan lahan kopi yang tertata dengan baik. Ini juga sebuah pengalaman dalam mengendarai trail yang cukup menyenangkan. Walaupun untuk mencapai ke sini tidak harus memakai motor trail, sepeda motor biasa juga bisa. Bisa lur, mantap lur. Nah, tapi sudah lihat sendiri lur, melewati perkebunan kopi sangat subur sekali lur. Di sini lur, ini
berapa ratus meter ini lur, tebingnya lur, batu lur. Sekarang hujan deras sekali lur. Ini nanti sekalian mau nanya-nanya pertanian kopi. Nggih Pak Camat nggih. Ya. Jadi ini tadi kita memaksakan diri walaupun hujan deras karena kita mau melihat fenomena keluarnya air terjun. Oh. Jadi kalau selama musim kemarau air terjun ini memang tidak keluar. Itu lur air terjunnya lur. Mudah-mudahan kelihatan lur ya. Di atas sana lur. Di atas sana lur. Tinggi sekali lur. Para sesepuh yang lain ngiyup lur. Kudungan kresek lur. Nanti tanya-tanya masalah kopi lur ya. Karena Pak Camat ini punya program kopi unggulan juga. Jadi sekalian ini yang pihak-pihak petani mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan ya untuk perkebunannya, pertaniannya. Nanti tanya-tanya detail ya. Ini ada plastik lur. Mantap lur. Masih ditata lur nggone ngiyup lur. Hujan deras sekali lur. Wah, jangan. Sah dulur. Ini pertama kali terabas dengan Pak Camat. Sahdu sekali lur. Sahdu. Nama Kang. Itu truk Kang. Oke lur ya, skip dulu. Nunggu cuaca agak cerah nanti tanya-tanya sama Pak Camat ya, diwawancara ya. Oke. Sambil nunggu air terjun lur. Sini air terjunnya kalau muncul waktu hujan aja lur. Tinggi sekali lur, mantap. Mantap lur. Terima kasih Pak Camat carry diri lur. Mumpung cuacanya sahdu, tempatnya sahdu, bagaimana kalau tanya-tanya program-program Pak Camat ya, khususnya untuk pertanian, untuk kopi dan apa aja lah pokoknya mumpung ketemu tanya aja ya. Sahdu lur, gubuknya gubuk derita lur seadanya. Tadi kan melewati jalur kopi ya, sangat subur sekali. Bagaimana ini programnya, ceritanya, agenda masa sekarang dan agenda nanti untuk masa depan ini bagaimana? Ya, kalau berbicara tentang kopi, sebelumnya kebetulan ya pada hari ini tanggal 11 Maret itu adalah peringatan Hari Kopi Nasional. Hari Kopi Nasional ini ya, kebetulan ya. Kebetulan. Oleh karena itu mulai tadi pagi kami berempat ini memang sengaja memperingati Hari Kopi Nasional dengan beberapa aktivitas. Aktivitas yang pertama itu kita mengecek di mana sih lokasi tanaman kopi Arabica ngantang, karena mestinya dengan sejarah kopi yang ada di Ngantang ini cukup istimewa, karena dokumen sejarah yang sementara saya temukan
Di sana dinyatakan bahwa Belanda pada tahun 1800-an itu sudah menanam kopi di Ngantang. Otomatis saya yakin bahwa jenis-jenis tanaman kopi, varietas kopi yang ditanam ini saya yakin berjenis tipika. Nah, Arabica jenis tipika ini rasanya istimewa, sehingga saya secara pribadi ingin mengetahui apakah di Ngantang ini ada potensi tanaman kopi Arabica. Setelah itu kedepannya saya akan meneliti bagaimana cita rasa dari kopi itu sendiri. Kemudian agenda kedua kami tadi, kita mengunjungi lahan kopi Robusta untuk dilakukan perawatan ya. Jadi kita punya lahan sedikit yang memang sudah saya tanam kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan sengaja saya tanam secara organik. Kemudian agenda kita selanjutnya yaitu penanaman kopi Arabica. Memang rencananya akan kita laksanakan tanggal 15 Maret, hari Senin depan ini, itu di dekat Watu Gilang. Dekat Watu Gilang Ya, karena memang kopi Arabica ini sangat cocok sekali dan harus ditanam di ketinggian yang setinggi mungkin agar rasanya semakin maksimal. Nah, itu beberapa agenda yang kami lakukan dalam rangka memperingati Hari Kopi Nasional. Kalau terkait potensi kopi Ngantang secara umum, ini juga perlu sedikit saya ceritakan. 1,5 tahun yang lalu ketika saya awal bertugas di Ngantang, saya kaget sekali bahwa data luasan lahan kopi di Ngantang ini lebih dari 2.000 hektar. 2.000 hektar. Itu luar biasa, sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya, mengapa kopi Ngantang ini belum dikenal? Oh iya ya, belum dikenal. Itu sesuatu yang sangat perlu dipertanyakan. Mengapa kopi Ngantang belum dikenal sama sekali? Yang dikenal ya kopi Dampit, kopi Arjuno, kopi Tromengan, dan lain sebagainya. Tapi Ngantang dengan potensi luas lahan yang sangat luas seperti itu, justru secara umum masyarakat Malang Raya ini belum mengenal kopi Ngantang, apalagi berskala nasional, terlebih lagi berskala internasional. Oleh karena itu mendorong saya untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat Ngantang agar mau memproses kopi dan pada akhirnya memproduksi kopi masing-masing. Karena di samping produktivitas kopi tinggi, saya juga yakin cita rasa kopi Ngantang pasti enak. Terlebih Ngantang ini tanahnya sangat subur. Secara geografis, wilayah Kecamatan Ngantang dikelilingi 3 gunung besar: Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Kukusan Pegunungan Anjasmoro. Pasti karakter kopi di Ngantang akan sangat bervariasi jika ditanam di perengan-perengan gunung-gunung tersebut. Nah, pada akhirnya ini terbukti ketika para petani Ngantang sudah mulai memproduksi sendiri, memanen sendiri, memproses sendiri, terbukti memang cita rasa kopi Robusta Ngantang ini sangat istimewa.
Padahal proses yang kita lakukan masih belum standar sepenuhnya, jadi belum standarisasinya itu belum maksimal. Itu saja sudah rasanya sudah enak, apalagi kalau ke depan seluruh petani sudah mulai menerapkan standarisasi terhadap proses atau perlakuan terhadap kopi ini. Baik standarisasi dari tahap budidaya, standarisasi pada tahap panen, standarisasi dalam proses mengolah biji kopi, sampai standarisasi merosting kopi. Satu misal saya ambil contoh standarisasi terkait mulai dari panen sampai proses biji kopi. Masih banyak petani kita yang tidak menerapkan prinsip petik merah 100%. Ini sangat penting karena memang petik merah ini akan sangat berpengaruh ke cita rasa akhir. Yang kedua, dalam proses pengolahan biji kopi sangat banyak sekali petani kita yang masih belum standar. Contohnya setelah dipetik itu langsung dijemur, padahal kan mestinya harus dicuci dulu. Dalam proses mencuci bersih itu juga dalam rangka mensortir biji-biji kopong yang mengambang itu harus dibuang. Kemudian dalam proses menjemur masih banyak yang dijemur di atas tanah, di atas aspal. Ya tentunya banyak sekali potensi-potensi kopi ini akan dikotori oleh apapun, mulai dari, mohon maaf, kotoran hewan, kencingnya hewan, maupun yang paling miris adalah dilindas mobil. Nah ini kan sangat sayang sekali. Banyak hal dalam proses ini yang perlu kita tingkatkan, termasuk dalam hal pergudangan yang ke depan nanti akan kita dorong terus untuk agar lebih diproses sesuai standar yang semestinya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa walaupun proses petani kopi kita itu belum standar, tapi para pelaku kopi di Malang Raya sudah mulai membuktikan bahwa Robusta Ngantang ini istimewa. Salah satunya adalah ada satu karakter yang tidak dimiliki oleh Robusta dari daerah lain, yaitu Robusta Ngantang ini ada cita rasa bawaan kecut, jadi pahit dan kecut dan beberapa flavor yang lain. Ini sangat istimewa dan para pelaku kopi di Malang Raya, kafe-kafe sudah mulai tahu dan sudah merasakan dan sudah memberikan apresiasi terhadap cita rasa Robusta Ngantang. Harapan kita dengan terus kita bina petani kopi Ngantang, tentunya harapan akhirnya adalah peningkatan pendapatan para petani itu sendiri, otomatis meningkatkan kesejahteraan bagi keluarganya. Itu mungkin yang menjadi tujuan saya melakukan pembinaan terhadap kopi Ngantang. Amin. Itu tadi loh penjelasan dari Pak Camat ya, semoga bermanfaat. Intinya petani kopi khususnya Ngantang kedepannya lebih bagus lagi dari segi penanaman, pengolahan, dan menjadi masa depan bagi Ngantang yang cerah. Oke, semoga semua sukses selalu dalam langkah segi apapun. Oke, ikuti terus. Terima kasih Pak Camat atas penjelasannya. Semoga Pak Camat sehat selalu, sejahtera bersama keluarga. Oke, terima kasih Lor sudah mengikuti Lor. Semoga bermanfaat ya. Ikuti terus petualangannya bersama Pak Camat. Mudah-mudahan bukan petualangan yang terakhir ini, tetap bisa ketemu nanti. Jadi bisa tanya-tanya langsung dari segi hal apapun. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.